Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran dan bertemu kembali dalam acara renungan pagi hari ini. Apa kabar? Kiranya Tuhan menyertai dan selalu memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Baik, kita akan mendengarkan renungan pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, selalu baru penyertaan-Mu kepada kami hari demi hari, setiap pagi. Hari ini juga kami rasakan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh bangun pagi Tuhan pada saat ini dan merasakan hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu Bapa, beracaralah seluas-luasnya dalam hati kami. Masuklah dalam hati kami, agar apa yang kami ucapkan, pikirkan, kami lakukan seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan fisik ataupun persoalan kehidupan ekonomi ataupun kepahitan hidup. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan buat sakit penyakit dan memberikan kasih damai sejahtera buat yang mengalami persoalan kehidupan maupun kepahitan hidup. Tuhan, apapun masalah, problema, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hati-hati dengan yang kau punya. Hati-hati dengan yang kau punya. Landasan firman Tuhan diambil dari 2 Samuel 14 ayat 26. 2 Samuel 14 ayat 26. Apabila ia mencukur rambutnya pada, saya ulangi, apabila 2 Samuel 14 ayat 6, ayat 26. Maaf, apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya. Maka ditimbangnya rambutnya itu 200 sikal beratnya menurut batu timbangan raja. Sekitar 2 kilo ya rambutnya. Kita akan baca lagi dari 2 Samuel 18 ayat 9. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan dan pohon terbantim yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantim itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Siti adalah seorang wanita yang anggun dan dengan rambut yang panjang dikepang. Dia bekerja di sebuah pabrik garmen. Orang melihat Siti sebagai orang yang murah senyum, cantik, hingga suatu saat terjadi peristiwa yang membuatnya berubah 180 derajat. Ketika ia mendapat giliran shift malam, entah kenapa rambut panjangnya karena dia kurang hati-hati tersangkut di salah satu bagian mesin. Sambil berteriak, Siti berusaha bertahan supaya kepalanya tidak ikut tertarik. Beruntung, ada teman-teman yang melihat dan langsung mengambil gunting untuk memotong rambut Siti. Sekalipun berhasil dipotong rambutnya, namun wajah Siti terluka karena terbentur bagian mesin yang lain. Dan teman-temannya membawanya ke rumah sakit. Dan beberapa hari kemudian dia dinyatakan sembuh. Tetapi bekas luka di wajahnya kelihatan jelas dan menjadikannya tidak secantik dulu lagi. Karena keterbatasan dana, Siti pun tidak sanggup untuk operasi plastik. Sejak saat itu, dia menjadi pemurung. Absalom mengalami hal yang serupa dengan Siti, tetapi hasilnya lebih parah. Alkitab mencatat bahwa Absalom mempunyai rambut yang sangat berharga. Mungkin karena keindahannya. Apabila ia mencukur rambutnya pada tiap-tiap tahun, ia mencukur rambutnya karena terlalu berat baginya. Maka ditimbang rambutnya 200 sikal beratnya. Itu ada sekitar 2 kilo ya. Tentu saja ini membuatnya sangat bangga akan rambut itu. Tapi justru karena rambutnya Absalom celaka. Dalam peperangan dengan Daud, Absalom mengendarai seekor bagal atau bagal itu adalah campuran keledai dan kuda. Dan ketika dia melewati dahan dan pohon terbanting, rambutnya tersangkut pada pohon itu. Dia tidak sanggup melepaskan diri dari kaitan pohon itu sehingga dia tergantung di antara langit dan bumi. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Yoab dan bujang-bujangnya untuk membunuhnya.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata Absalom tersangkut karena rambutnya, sesuatu yang sangat dibanggakan, akhirnya membuat dirinya celaka. Demikian juga yang terjadi dengan Siti. Memiliki sesuatu yang membanggakan tentu tidak salah. Mungkin kita pandai, mungkin kita mempunyai harta yang banyak, mungkin kita cantik atau tampan, atau mungkin kita seorang yang punya jabatan. Apapun yang kita miliki itu bisa berguna jika kita bisa menjadi tuan atasnya atau menjadi kepala yang mengatur atasnya dengan menggunakan hikmat dari Tuhan. Tetapi masalahnya adalah hal yang membanggakan itu juga bisa membuat kita menjadi budaknya. Kita bisa menjadi budak harta. Kita bisa menjadi budak dari kepunyaan kita. Kita bisa jadi budak dari jabatan kita. Kita bisa jadi budak dari ketampanan atau kecantikan kita. Dan dapat mencelakakan jika kita kurang waspada. Mari kita mohon bimbingan Tuhan dalam menggunakan dan menghargai semua yang kita miliki ini. Khususnya hal yang menjadi kebanggaan kita. Agar itu semua bisa menjadi kemuliaan buat Tuhan. Dipakai menjadi kemuliaan buat Tuhan. Bukan mencelakakan kita sendiri. Mari, Bapak Ibu, hal ini perlu kita doakan. Perlu kekuatan. Supaya kita menjadi tuan atas yang kita punya. Bapa, terima kasih atas yang ku miliki. Bimbing dan kuatkan aku untuk memakai apa yang kumiliki untuk memuliakan namamu ya Tuhan. Dan untuk kebaikan bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan hikmat, semua yang kita miliki bisa kita pakai untuk membuat kita lebih baik. Dan bukan untuk kecelakaan kita. Amin. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.